Tetap ya bajunya ya, seperti video sebelumnya ya. Nggak mandi ya, nggak ganti baju ya selama 3 hari 4 hari ya, 2 hari 3 hari 4 hari ya, atau seminggu ya. Bukan, karena aku bikin video yang sebelumnya itu aku juga langsung buat sorry. Jadi aku bikin video yang sebelumnya itu setelah aku buat, aku langsung lanjutin video yang baru. Nah, biar aku langsung langsung sekalian upload. Jadi biar nggak numpuk-numpuk ya. Tinggal upload aja kan. Oke. Sorry lagi sakit. Nah, video sebelumnya kita membahas trendline. Kita membuat sebuah trendline kan. Nah, upgradean dari trendline yang aku sebut kemarin itu apa sih sebenarnya? Yang aku sebut kemarin itu adalah channel. Channel juga trendline. Cuman dia memiliki garis trend kedua yang sejajar. Intinya seperti itu. Tempatnya di mana? Tempatnya itu sama seperti trendline kemarin, di mana di sini ada draw equidistant channel. Nah, di situ kita bisa membuat sebuah garis trend yang otomatis membuat channelnya. Channel itu seperti apa ya? Channel itu seperti batasan atas sama batasan bawah. Intinya seperti itu sih. Kita langsung gambarin aja seperti ini. Nah, channel itu seperti ini. Sorry. Jadi kita anggapannya yang baru aja ya. Oke, seperti ini. Ya, oke. Ini adalah channel. Ini adalah trendline upgrade. Jadi dia memiliki batasan atas sama batasan bawah. Tapi batasan atas jangan terlalu dilihat. cara bacanya sama seperti trendline. Kalau dia menyentuh garis trend yang bawah dan tidak dapat menembusnya, maka dia masih dikatakan trend naik. Ketika price itu menyentuh garis trend atas, kemungkinan besar dia akan balik turun kayak gitu. Tapi bukan berarti ketika nyentuh garis atas ketika tren naik itu turun, enggak ya. Karena namanya tren naik berarti diharuskan lebih naik. Bisa jadi bisa menembus seperti ini. Bisa menembus garis tren seperti ini. Kayak gitu. Soalnya ya karena trennya lagi naik. Nah, cuman masalahnya untuk garis channel ini itu bisa membuat kita mengerti closing profit kita kalau menggunakan tren. Contoh, ini ada tren naik kan? Garis tren di mana? Garis tren di sini. Kita ambil kita untuk membuat sebuah tren kan ketika tren naik kita ngambil yang bawah untuk membuat sebuah trennya. Nah, yang atas juga kita ambil yang high. Sehingga ini kita bisa lihat dia bisa naik turun sesuai dengan tren dan kemungkinan untuk closing gitu ya. Untuk closing ya, untuk closing lagi. Nah, jadi kita bisa menganggap bahwa ketika dia tren naik, oh batasnya itu ada di atas sini. Kalau udah menyentuh atas ini, kemungkinan besar bisa terjadi turun, kayak gitu. Itu channel, itu keuntungan upgradean dari trendline sendiri. Jadi kalau kita bisa lihat, yang ini yang video sebelumnya ya, aku hapus dulu. Nah, kalau kita bisa lihat, ini kan garis trend up. Kita untuk menjadi tren turun sama. Ketika kita tahu bahwa dia tren turun, maka kita menggambarkannya dari atas dulu untuk mencari sebuah trennya. Ketika kita udah menemukan tren turunnya, maka kita geser yang bagian sejajar ini, kita geser ke bagian low. Maka kita akan mengerti bahwa oh ya, ketika dia udah menyentuh garis tren yang bawah, maka kemungkinan besar dia udah mulai koreksi untuk mencoba lagi tren yang
lagi turun tersebut apakah akan melanjutkan turun kembali atau tidak, kayak gitu. Jadi di sini kita bisa contoh, kita open posisi di sini sell karena tren turun kan. Ini tren turun, kita sell. Ternyata dia udah menyentuh garis tren di sini. Kita bisa mengasumsikan bahwa di sini kita harus close profit. Kita harus tunggu lagi apakah dia akan melanjutkan turun lagi. Nah, ketika dia udah mulai naik dan dia tidak dapat menerus di sini, kita open sell lagi, maka kita akan closing ketika dia udah menyentuh atau hampir mendekati. Contoh di sini. Ya, kita untuk take profit. Nah, ternyata dia naik lagi dan dia turun lagi. Di sini kita open sell lagi. Kita open sell lagi dan closing ketika dia menyentuh lagi. Seperti itu. Nah, di sini kita menunggu lagi, ternyata dia menghancurkan tren tersebut. Maka kita harus merubah untuk tren naik. Ternyata gagal, ya enggak? Kayak gitu. Sama, flat juga seperti itu. Kita nggak repot-repot bikin dua. Jadinya nggak bikin dua seperti ini, enggak. Tapi kita bisa langsung buat dengan, ini kan nggak sejajar. Jadi kelihatan nggak sejajar kan. Kita harus sejajarin sendiri. Tapi kalau ini otomatis sejajar, contoh seperti ini, tinggal geser aja yang atas. Maka kita persiapan ketika dia menembus atas, maka kita akan bayar. Ketika menembus bawah, kita akan seller. Ternyata dia menembus atas, maka kita bayar. Kayak gitu. Itu beritanya dari channel. Trendline kayak gitu. Dan enaknya lagi kita bisa tahu close profitnya kemungkinan di mana. Tapi ada kalanya ya, ada kalanya channel itu close profitnya itu bisa jadi dia makin turun lagi. Contoh, ini tren turun ya. Kita kan open di sini sell ya, open di sini sell. Habis itu menyentuh kita close, kita tunggu lagi. Ternyata dia close lagi atau kita bisa open lagi buy ke sini. Kita sell lagi di sini, kita close di sini. Ternyata dia makin turun melebihi tren tersebut. Itu memang karena dimana ketika tren turun maka dia kekuatan untuk turun itu bisa melebihi dari channel itu sendiri, gitu ya. Bukan berarti ketika menyentuh tren bawah atau garis bawah itu akan naik, untuk menyentuh garis atas itu akan turun, bukan berarti seperti itu. Tetapi banyak dan kemungkinan besarnya seperti itu. Cuman nggak boleh kita terlalu pede. Tapi kalau yang atas itu kemungkinan besar iya, karena ketika tren turun menyentuh atas nggak boleh menembus. Ketika menembus berarti tren turun itu gagal, gitu ya. Atau kalau tren naik, kalau price menembus garis bawah maka tren naik itu gagal, kayak gitu. Jadi kalau seperti ini berarti kita udah selesai gitu, tren turunnya udah selesai. Maksudnya tren turunnya harus kita rubah, bukan selesai. Kita harus rubah di mana? Kita bisa rubah di sini karena ada lagi kan di sini low-nya kan. Nah, sehingga kita tahu di sini ada batasan lagi dan seperti itu. Selanjutnya seperti itu dan seterusnya seperti itu. Pergerakan market ya gitu-gitu aja sih. Cuman kita mau nggak menunggunya kayak gitu. Oke? Udah tahu ya, karena kita kan udah kemarin video sebelumnya kan udah belajar trendline. Jadi kalau kalian paham tentang trendline, kalian membuat channel pun bisa gitu loh. Maksudnya ya sama, prosesnya dan prinsipnya sama. Oke, paham ya? Mudah kan? Mudah banget untuk membuat sebuah channel dari trendline yang materi sebelumnya. Oke. Kalau udah, jangan lupa di subscribe di atas. Kalau Anda suka di like dan di share ke teman-teman ya. Jangan lupa di share ke teman-teman. Karena kapan lagi ada video yang ngajarin dari awal, dari dasar sampai nanti ke depan, kalau kalian tahu prosesnya yang aku mau buat ke depannya itu membuat kalian itu bukan hanya sekedar tahu tentang trading dengan cara ini. Cuman aku ingin kalian itu bukan hanya sekedar trader yang tahu tentang trading tapi nggak tahu dasarnya dari mana. Kalian hanya ngikutin sistem orang, tapi nggak tahu dasar pembuatan sistem tersebut seperti apa.
Dan pip sama pipet aja yang orang dianggap master itu nggak tahu tentang pip sama pipet, kan nggak masuk akal. Maksudnya kalau udah disebut master ya harusnya tahu tentang sebuah trading dari paling kecil, paling dasar sampai expert. Bukannya tiba-tiba loncat ke atas. Itu nggak bisa disebut master. Dimana kita bikin skripsi, yang pernah kuliah, maaf yang nggak pernah kuliah, tapi aku kasih tahu, kita bikin skripsi, kita bikin jurnal, kita bikin artikel yang berbobot yang diakui sebuah dunia. Itu pasti kita mempunyai dasar atau referensi yang memang ada ilmunya gitu loh. Ada referensinya, maksudnya ada sebelumnya itu dari ini. Sebelumnya emang udah diakui. Cuman kita upgrade lagi gitu loh maksudnya. Bukan hanya sekedar tahu forex tapi nggak tahu dasarnya. Kalau memang mau jadi trader ya jadi trader yang beneran gitu. Jangan hanya tahu sekedar tahu, tapi bener-bener dari dasar. Kalau kamu kenal cewek, masalah cewek lagi, aku galau juga. Kok aku bicara tentang cewek ya? Gak apa-apa lah, aku jomblo. Jadi gini, kalau ingin mengenal cewek, kalau ingin mengetahui cewek tersebut, bukan hanya dari cover, bukan hanya dari wah dia cantik, seksi dan bahenol dan segala macem, tapi itu hanya untuk bagi mereka yang cowok-cowok nakal ya, hanya melihat tentang itu, tentang yang ada di mata mereka. Cuman pasti senakal-nakalnya cowok, senakal-nakalnya cowok, aku yakin mereka pengen punya istri yang baik di dalamnya juga, baik di hatinya juga. Maka dari itu harus kenalin hatinya kan. Kecuali hanya main-main. Kalau hanya main-main ya kita cari atau kita beli aja jajan-jajan di luar sana ya enggak. Cuman nggak mungkin kan dia mau, kalian para cowok mau nikahin dia, nggak mau kan, nggak mau. Tapi kalau kalian nyaman, kalian ngerasa bahagia bersama mereka, kalian harus mengerti dasar dari mereka, di mana mereka itu baik, mereka itu mungkin hatinya lembut, mungkin cara ngomongnya lembut, kesehariannya baik, sopan dan segala macam. Itu baru kita mau kan menikah dengan dia, yakin bahwa oh anakku pasti akan dirawat dia, kayak gitu toh. Ih, sekarang jadi pujangga cinta, waduh. Nah, sama trading juga gitu. Kalau kalian nggak tahu dasarnya, kalian hanya make yang menurut kalian, wah visualnya kok bagus ya, kok cara dia kayaknya keren ya, tapi kalian nggak tahu dasarnya apa, ya sama aja bohong gitu. Bisa jadi kalian nggak tahu kesalahannya apa. Kalian akan nyesel nanti ketika kalian menggunakan itu. Ternyata kalian nggak kenal bagaimana ketika dia false, bagaimana ketika dia salah ya. False tersebut bisa menghancurkan Anda sendiri gitu. Itu saja yang bisa aku ingetin kepada kalian. Trader-trader baru atau trader-trader lama yang kalau kalian pengen tahu, kalau kalian pengen mengerti, atau kalian pengen jadi trader beneran, yuk kenalin lah dasarnya dulu. Jangan langsung loncat begitu aja. Gak mungkin ada mesin ketik, gak mungkin ada komputer atau keyboard tanpa mesin ketik. Oke, tuh. Itu dasar, itu penting. Sampai sekarang mesin ketik pun digunain toh, karena lebih resmi kan. Kayak gitu aja. Jangan lupa di subscribe. Kalau pengen request video tentang forex, tentang apa, komen di bawah. Tentang materi apa yang perlu kalian ingin jelasin atau perlu kalian pengen pelajarin. Cuman aku selesain dulu intinya dari dasar sampai akhir tentang forex yang ada di dunia ini. Intinya pokoknya, inti pokoknya kalian biar mengerti dulu. Baru nanti aku buat video tentang request kalian. Oke deh, selamat siang kalau begitu. Aku ingetin lagi, subscribe di atas,
subscribe di atas, dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalau bermanfaat. Terima kasih dukungannya dan happy trading. Bye bye.